Saya memulai dari tadabbur yang berkaitan dengan studi nahwu. Tadi dalam tafsir Jalalain ada kata yauma idzin badalun min idza wa jawabuha tuhaddisu akhbaruha. Kata idza, ya, kata idza disebut wa alzamu idza yudhafatan ila jumalil af'ali kahun idza ta'ala. Kata idza itu masuk kategori isim, disebut isim syarat. Dan isim ini mu'rab, bukan mabni, karena idhofah. Sehingga dalam studi nahwu pantang menyebut iza masuk kategori huruf, harus isim, bahkan isimnya pun juga mu'rab, yaitu i'rabnya nasab karena menjadi dzaraf. Karena iza ini sebagai isim syarat, maka harus ada jawab syarat. Misalkan begini, idza qama Zaidun qama Amrun. Apabila Zaid berdiri, maka Amr berdiri. Kata qama Amrun, maka Amr berdiri adalah jawab dari idza qama Zaidun. Nah, di sini idza zulzilatil ardu ini artinya, terjemahannya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang begitu dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan isi-isi perutnya. Wa qalal insanu malaha, dan manusia berkata, apa yang terjadi dengan bumi? Semuanya ada iza, apabila. Nah, setelah kata apabila, maka harus ada kata maka. Nah, kata tafsir Jalalain, tuhadditsu akhbaroha merupakan jawabnya. Apabila bumi telah digoncangkan, dan apabila bumi telah mengeluarkan seluruh isi perutnya, dan apabila manusia telah mengatakan apa yang terjadi pada bumi ketika itu, maka pada saat itu, nah di sini, bumi akan bercerita kepada manusia tentang berita-beritanya. Katanya begitu kalau tafsir Jalalain, sehingga yauma idzin di sini menjadi pengganti. Ya, karena tuhaddisu ini merupakan jawab dari kata iza. Apabila bumi telah digoncangkan, dan apabila bumi telah mengeluarkan segala isinya, dan apabila manusia telah mengatakan apa yang terjadi pada bumi saat itu, maka pada saat itu bumi akan bercerita kepada manusia tentang berita-beritanya. Itu kata tafsir Jalalain dengan menyebutkan bahwa tuhadditsu adalah jawab dari idza zulzilat dan seterusnya. Kemudian yauma idzin itu bada dari kata idza zulzilat dan seterusnya. Jadi begini, kalau misalkan mau dirunut secara tafsir, begini, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha tuhadditsu akhbaraha. Kemudian kalau diulang lagi, karena yauma idzin jadi beda, jadi yauma idz zulzilatil ardu zilzalaha wa yauma idz akhrajatil ardu athqalaha wa yauma idz qala al insanu ma laha tuhadditsu akhbaraha. Kira-kira begitu. Nah, artinya ayat yang keempat ini menjadi inti dari peristiwa diguncangkannya bumi, dari peristiwa dikeluarkannya segala isi bumi, dan dari pertanyaan manusia apa yang terjadi pada bumi. Di sini intinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membuktikan apakah manusia itu bertauhid kepadanya
apakah manusia selama hidup di permukaan bumi ini beramal soleh atau sebaliknya? Dan keadaan mereka, apakah yang bertauhid, yang amal soleh atau sebaliknya, itu disaksikan oleh bumi. Artinya bumi adalah saksinya. Artinya begini, biar bumi sendiri yang berbicara. Tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbicara untuk menyatakan kebaikan manusia dan juga kesalahan manusia. Bumi sendiri yang berbicara, bumi sendiri yang menjadi saksinya. Makanya setelah ayat yang keempat ini ada ayat bi anna rabbaka awhalaha. Jadi Allah wakilkan kepada bumi untuk berbicara tentang kebaikan dan dosa-dosa manusia itu. Karena manusia melakukan kebaikan dan juga dosa itu tidak pernah di selain bumi. Selalu di bumi. Kira-kira itu. Nah, secara nahwu juga di sini ada objek yang dibuang. Karena tuhaditsu ini punya dua objek. Pertama, yang diceritakan oleh bumi. Yang kedua, kepada siapa bumi menceritakan. Nah, di sini apa yang diceritakan oleh bumi? Akhbaruha. Berita yang terjadi di atas bumi. Dunia dalam berita, ya, ternyata di sini berita dalam dunia. Selama manusia ada di bumi, bumi merekam semua kejadian dan peristiwa. Apapun yang terjadi di atasnya. Jadi akhbaruha ini adalah berita yang disampaikan oleh bumi. Kepada siapa manusia menceritakan ceritanya itu? Kepada siapa bumi menceritakan ceritanya itu? Kata tafsir, ilal khalqi, kepada seluruh makhluk. Dalam hal ini tentu manusia. Dan apa pula berita bumi itu? Berita bumi itu adalah segala perbuatan, baik itu kebaikan maupun keburukan yang dilakukan manusia di atas permukaan bumi. Kata Ar-Razi, kenapa kata tuhaditsu? Tuhaditsu ini kan kata muhadatsah itu bercengkrama dengan asyik gitu, dengan senang, dengan penuh kebahagiaan, akrab gitu. Muhadatsah itu ngobrol lah, ya. Tuhadits itu ada kesan senang gitu di sini. Sementara konteks di sini kan menyeramkan. Konteks di sini adalah situasi yang mengerikan gitu. Kenapa kalimat yang digunakan adalah tuhaditsu? Kata yang digunakan adalah tuhaditsu. Seakan-akan ada kebahagiaan bagi bumi ketika menceritakannya. Kata Ar-Razi, iya, seakan-akan bumi itu pada saat itu dia keluarkan semua unek-uneknya kepada Allah dan kepada malaikat atas ulah manusia yang tidak berkenan dilakukan di atas punggungnya selama peradaban manusia itu ada. Ketika manusia pertama Nabi Adam diturunkan sampai manusia terakhir nanti menjelang hari kiamat, bumi menunggu momen kapan dia akan menceritakan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama ini telah ditahan dan Allah pun belum mengizinkannya, maka ketika Allah izinkan, maka berbicara bumi dengan fasih tentang apa yang dilakukan oleh manusia di atas permukaannya, dan ini tentu terjadi pada hari kiamat nanti. Kecuali kemudian kata Abu Muslim mengatakan begini dalam Mafatihul Ghaib dikutip oleh Ar-Razi juga. Jadi bumi itu berbicara kalau hari ini bumi itu berbicara bukan dengan lisan yang sebagaimana kita berbicara, tetapi bumi itu menjadi saksi dan menjelaskan suatu tempat itu, menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi di atasnya dengan fasih, tanpa harus menggunakan bahasa manusia. Saya contoh begini ya, ketika saya melihat melihat rekal ya, tempat ngaji santri itu, kemudian di situ ada tulisan-tulisan, di situ misalkan tulisannya semoga saya jadi hafiz Quran gitu ya.
Dan rekal itu sudah turun-temurun dari generasi santri satu generasi berikutnya pun saya baca. Jadi licinnya permukaan rekal tempat ngaji itu berbicara kepada saya bahwa si rekal ini nih sampai licin itu permukaannya juga penuh dengan coretan dan coretan-coretan yang nggak bisa dibaca juga, itu berbicara ke saya bahwa ternyata rekal ini pernah dipegang oleh santri namanya Fulan, oleh si Fulan, dan entah berapa rekal ini menemani santri hafal Quran gitu. Segala sesuatu yang dimana manusia beraktivitas di situ itu merekam semuanya berbicara tentang semua, ada jejaknya. Dan di sini dah mungkin orang-orang para peneliti tentang masalah itu membaca tentang cerita bumi yang ditinggalkan oleh manusia yang beraktivitas di atas muka bumi itu. Dan nanti ketika hari kiamat itu begitu fasih sekali bumi menjelaskan tentang beritanya.